Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di podcast Spill seputar pemilihan dan pemilu. Baik teman-teman pemilih yang kita sayangi serta kita cintai, hari ini kita kedatangan tamu yang cantik dan sangat luar biasa. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Manja. Iya, ini saya perkenalkan ya. Namanya Bu Fetiana Dwi Ningrum, SIP MSI. Nah, beliau ini Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes, Kesbangpol ya Bu ya. Jadi memang kita selalu KPU sama Kesbangpol ini bersinergi ya untuk sosialisasi seperti itu. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Kita kali ini tema kita adalah tentang demokrasi, peran perempuan berdemokrasi itu seperti apa? Karena ini kan nggak gampang ya Bu ya, yang namanya perempuan harus keluar rumah. Kayaknya sama deh ya Bu ya. Sama kita sesama perempuan merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama. Jadi kita sebagai perempuan juga harus mengerti demokrasi itu apa, seperti itu, dan tantangannya itu apa, begitu. Jadi kita peran itu walaupun di luar rumah, di dalam rumah, tetapi kita tetap harus bisa menyeimbangkan peran kita. Nah, ini Bu Ana hadir dan pastinya sudah banyak berkecimpung ya Bu ya di dunia pekerjaan lah, misalnya pegawaian. Udah tadi katanya saya udah 10 tahun di Bapenda ya Bu instansi ya. Instansi lama, dan ini juga udah di Kesbangpol dan beberapa kali sudah mengikuti kegiatan-kegiatannya dan sosialisasi. Nah, ini kita mau nanya nih Bu, kira-kira ada nggak sih Bu kendala-kendala ketika sosialisasi mengenai perempuan berdemokrasi? Matur nuwun Bu Manja, sebelumnya terkait menanggapi apa yang tadi disampaikan kendala-kendala kewanitaan di dalam berorganisasi, sebelumnya saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU, khususnya para pimpinan ya Ibu Manja yang telah mengundang saya secara pribadi untuk dijadikan narasumber narasumber terkait peran aktif gender di dalam berdemokrasi. Mohon izin karena memang tadi saya sudah sedikit perkenalan di belakang layar bahwasanya di Kesbangpol ini saya baru bergabung kurang lebih 2 bulan per tanggal 20 Oktober kemarin, dan sebelumnya mungkin memang mengabdikan diri di instansi Badan Pendapatan Daerah kurang lebih 10 tahun. Kalau kendala-kendala yang dialami kita mungkin sebagai perempuan, baik itu di dalam dunia pekerjaan maupun di dalam dunia demokrasi dan mungkin juga politik, tentunya saya rasa apa yang saya rasakan dengan apa yang dirasakan Bu Manja sama. Problematikanya kita pastilah yang namanya perempuan mempunyai banyak keterbatasan, baik keterbatasan tenaga mungkin satu, yang kedua waktu, yang ketiga terutama pikiran Ibu. Kita sebagai wanita tidak pernah terlepas dari yang namanya kodrat seorang ibu. Keluar rumah mempunyai tanggung jawab sebagai mungkin ASN, kayak Ibu juga sebagai ketua divisi atau pimpinan divisi di KPU, tapi mempunyai tugas dan tanggung jawab di instansi masing-masing. Tapi sisi lain juga kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu, meninggalkan anak, yang ibaratnya pekerjaan rumah dan lain sebagainya ya, pastilah banyak kendala Bu, satu sisi itu. Yang kedua terkait pandangan yang selama ini mungkin ada di Indonesia pastinya, bahwa rata-rata perempuan itu masih jauh jika dibandingkan dengan laki-laki dari sisi mungkin pengalaman, dari sisi tenaga dan sebagainya. Hanya saja seiring berjalannya waktu, semakin kesini ternyata perempuan juga
tidak kalah hebatnya jika harus disandingkan atau dijajarkan dengan para pihak laki-laki di dalam dunia pekerjaan, dunia demokrasi, bahkan sekarang banyak pimpinan-pimpinan termasuk Bupati Brebes juga perempuan. Berarti kan sudah terbukti bahwa perempuan itu paling tidak bisa dikesampingkan atau bisa istilah kasarnya disepelekan istilahnya, karena kita mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Kendala-kendalanya ya peliknya banyak sebenarnya, cuma kurang lebih kalau perempuan ya dipandangnya keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran, karena kita kodratnya seorang ibu begitu, manja. Jadi curhat nih. Nggak apa-apa, emang perempuan suka curhat. Jadi begitu teman-teman, jadi memang kita untuk kita berdemokrasi itu kan memang harus melek ya Bu ya. Pemimpin kita juga menentukan ya, istilahnya ada ruang-ruang yang memang tidak bisa dimasuki oleh laki-laki begitu ya Bu ya. Yang lebih memahami itu adalah perempuan gitu. Misalnya contohnya kita butuh ruang menyusui, walaupun kita tidak membawa anak, mungkin kita kan bisa pumping begitu kan. Nah itu kan kita nggak semua kantor mempunyai ruang itu ya, ruang tersebut. Iya. Nah jadi kalau kita pemimpin kita tidak memahami hal tersebut, itu juga akan membatasin hak-haknya dari perempuan begitu. Nah di Kes Bangpol sering nggak sih Bu sosialisasi khusus perempuan, ada nggak sih Bu? Yang saya tahu memang antara Kesbangpol dan KPU ini sudah lama bersinergi. Walaupun saya baru bergabung di Kesbangpol 2 bulan, tapi alhamdulillah sudah beberapa kali ketemu di kesempatan untuk mengadakan sosialisasi baik secara langsung dengan Pak Taufik, Pak Muarofa, Pak Mahadi, dan Kemanja juga. Artinya untuk sosialisasi terhadap khususnya kaum wanita, kita memang ada satu waktu untuk kesempatan bisa bersosialisasi, berdiskusi, dan bertatap langsung dengan organisasi-organisasi yang khusus memang wanita. Hanya saja karena Kesbangpol ini kan sifatnya menyeluruh, jadi mungkin dalam 1 tahun ya kita tetap ada kegiatan, hanya saja tidak terfokuskan ke dalam organisasi masyarakat yang dominan perempuan. Iya, tapi tetap waktu ada yang dari Fatayat atau entah dari mana, kan itu yang perempuan, cuma kita sifatnya lebih ke global. Iya, betul. Jadi kira-kira seberapa penting ya Bu ya sosialisasi pendidikan pemilih untuk perempuan itu? Kalau seberapa penting, saya rasa secara pribadi saya sangat penting ya, karena pendidikan berdemokrasi bagi kaum wanita yang notabene para wanita itu mempunyai pandangan dan kebijakan yang mungkin secara intern di dalam rumah tangga mengetahui dasar-dasar yang harus diperbaiki dan sebagainya, entah itu dalam sisi pengelolaan keuangan atau dari sisi pendidikan anak. Otomatis kita bisa membawa dasar-dasar tersebut ke dalam dunia luar. Pendidikan politik bagi wanita, ketika kita seorang wanita tidak bisa memberikan istilahnya suara kita sebagai pemilih dengan tidak maksimal, otomatis akan mempengaruhi, karena kita juga wanita berhak untuk memilih dan menentukan kira-kira memilih dan dipilih ya, dan menentukan pimpinan yang nantinya akan memimpin kita secara langsung, baik dari mungkin organisasi maupun dari pemerintahan, yang notabene kita juga perempuan ingin hak-haknya kita sebagai gender bisa lebih diperhatikan apabila pimpinan tersebut sangat memahami kebutuhan-kebutuhan kita sebagai wanita, apalagi wanita yang punya 2 tugas sebagai ibu rumah tangga, tugas sebagai pegawai di instansi masing-masing.
Iya benar. Sangat Jadi, penting. Makanya kalau misalnya nggak ada pendidikan politik bagi wanita ya mohon maaf sekarang banyak dipengaruhi oleh yang ibarat kata udah milih ini aja, tapi kan belum tentu pimpinan tersebut yang nantinya akan kita pilih akan memahami betul bagaimana kebutuhan kita sebagai wanita di era seperti sekarang ini untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan. Apakah perlindungan anak juga bisa iya. terselesaikan, kekerasan dalam rumah tangga juga bisa diinikan, pengelolaan keuangan yang kita lihat dan kita hadapi bersama bahwa harga-harga Itu menentukan ya, Bu. menentukan juga, paling nggak kurang lebihnya ya sangat penting pendidikan politik bagi Jadi memang perempuan ini harus melek ya, melek teknologi, melek demokrasi. Jadi nggak hanya walaupun kita ada mungkin teman kita tidak bekerja di luar rumah tapi di dalam rumah walaupun berdaster tetapi tetap harus melek ya Bu ya, melek demokrasi seperti itu. Nah apalagi yang bekerja di luar rumah harus bisa membagi waktu seperti itu ya Bu ya. Peran kita sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri banyak sekali sebenarnya. Peran perempuan ini banyak sekali luar biasa ya. Apalagi kita harus mengurusi demokrasi gitu kan negara, karena memang kita ini adalah sebagai ini yang gurunya anak-anak lah ya, yang pertama sekolah dasarnya anak-anak. iya sekolah dasarnya anak-anak. Jadi memang harus perempuan ini memang benar-benar ada kontribusi kepada negara seperti itu. Jadi begitu teman-teman pemilih dari Kesbangpol itu mungkin nanti ke depan bisa khusus perempuan ya Bu ya. Siap, iya. Nanti kita agendakan Bu. Kita agendakan bisa khusus kolaborasi. untuk mungkin wanita-wanita hebat di luar sana yang nantinya akan bisa menambah semangat dan motivasi para wanita-wanita di luar untuk terus bisa berkarya dan menunjukkan bahwa wanita pantas dan patut untuk dibanggakan dan dipilih. Jadi kita memang itu punya hak memilih dan dipilih. Dan teman-teman juga khususnya perempuan yang ada di Brebes ya, kita lebih ini bisa bergabung ya Bu ya, bergabung sama teman-teman, bisa ada di KPU, ada di Kesbangpol seperti itu. Jadi kalau yang namanya bicara demokrasi itu ya kita tidak boleh apatis begitu, tetap harus optimis demi kemajuan Brebes ya, kalau khususnya di Brebes. Dan saya rasa memang Kesbangpol sudah cukup sosialisasi ya Bu ya. Insya Allah. Hanya saja memang untuk perempuannya nanti dikhususkan sendiri supaya tidak ada diskriminasi. Diskriminasi karena memang kayak di parpol juga ya Bu, itu kan 30%. Betul, 30% sesuai mungkin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kan 30% di mana perempuan memang pantas untuk disejajarkan. Iya benar. Nah ini apakah sudah terpenuhi apa belum begitu? Nah ketika kita melahirkan belum semua parpol memenuhi istilahnya untuk yang duduk begitu. Tapi kalau calon kan memang wajib 30%, tetapi yang duduk. Nah ini sebenarnya padahal kan banyak ya Bu ya perempuan-perempuan di khususnya di Brebes ini negara ini gitu kan. Jadi memang women support woman gitu, support istilahnya kita tetap sama-sama mendukung. Iya, saling mendukung sesama perempuan seperti itu Bu. Jadi nanti bisa sering-sering main kemari Bu, sharing nanti mungkin ya tadi yang perempuan, khusus perempuan di dalam peningkatan partisipasi, entah itu dalam berdemokrasi, entah itu dalam berpolitik, yang tentunya menjadi tugas Kesbangpol yang selama ini memberikan pembinaan atau pendidikan politik, entah itu bagi partai politik, organisasi masyarakat dan lainnya, nanti kerjasama dengan KPU. Intinya ya memang untuk menimbulkan atau mempercayakan pandangan orang bahwa
tidak semua jabatan, tidak semua kursi, tidak semua organisasi harus diisi penuh dengan laki-laki. Hanya saja kita memang perlu adanya keyakinan dari masyarakat semua, khususnya para kaum wanita, bahwa wanita sendiri juga sebenarnya mampu kalau memang diberi kesempatan untuk bisa tampil dan mendedikasikan diri terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai perempuan. Sudah ada buktinya nih, udah ada kepala bagian nih. Kepala bidang. Siapa tahu bisa jadi naik ya. Amin, doanya Bu Manja ya. Ya, jadi memang kita kalau nggak tahu, kalau saya Bu pribadi tuh kalau melihat perempuan itu berkarir itu sangat mendukung sekali ya. Karena kita tahu itu nggak gampang. Nggak gampang dibanding mungkin gender yang lain seperti itu. Karena kita memang butuh dukungan dari pasangan, dari keluarga, itu sangat dibutuhkan. Karena kan pandangan-pandangan stereotip itu kan masih ada ya, patriarki itu kan masih ada ya, dan itu masih sangat kuat, masih sangat kuat. Dan masih dianggap perempuan ya belum bisa lah nanganin ini, benar. Apalagi kalau pulang malam gitu ya, gimana anak-anak ini nanti bagaimana. Tapi insya Allah ya tadi atas dukungan kerjasama pasangan, keluarga, terutama anak-anak mungkin itu aja ya yang akan bisa memaksimalkan kita dalam berkinerja. Gitu dia teman pemilih, sekilas tentang perempuan dan demokrasi. Terima kasih Bu Ana atas kehadirannya. Insya Allah kedepannya kita bisa diskusi lagi. Siap. Kumpul, sharing-sharing pada Bu Ana. Terima kasih banyak. Dan teman-teman pemilih jangan lupa stay di Spill. Ayo Bu bareng-bareng Spill podcast seputar pemilihan dan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.